Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas media sosial di pertemuan ke-9. Tapi di sini tulisannya pertemuan ke-12. Gak apa-apa ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan dalam membuat konten. Di dalam manajemen pembuatan konten, hal pertama kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan itu isinya adalah bagaimana atau riset awal yang kita lakukan agar konten kita sesuai dengan tujuan, gitu ya. Tujuan ini ada kutipan, planning is deciding in advance what is to be done. Apa sih yang harus kita kerjain? Nah, kita pertama perencanaan. Di dalam perencanaan ada riset dulu. Baiknya teman-teman punya buku saku gitu, punya catatan kecil yang membahas dalam 1 minggu atau 1 bulan itu ada berapa rencana konten yang mau dibuat ya. Nah, kita mulai ya. Pertama riset dulu. Riset ya, konten riset itu menyangkut 5W1H. Kapan, di mana, kapan kita bisa membuat atau kapan konten itu dibuat, di mana, platformnya apa dan di mana, who, siapa yang mau kita angkat atau siapa yang mau kita ajak untuk terlibat, what, konten apa, why, bagaimana caranya atau bagaimana eksekusinya, why itu mengapa, kenapa harus konten yang itu gitu ya, dan how, gimana cara eksekusinya. Nah, strategi ini kita pakai untuk memudahkan kita merancang sebuah konten. Tadi udah dijelasin. Contohnya kayak gini. Misalnya kamu mau bahas tentang pariwisata gitu ya. Pariwisata itu kan masih luas gitu. Berarti harus di breakdown lagi ke hal yang lebih kecil nih, kayak gini. Ini kan pariwisata. Apa sih yang dari pariwisata itu kan jenis, kalau di breakdown kan macam-macam. Misalnya kayak objek wisata. Objek wisatanya apa? Misalnya objek wisatanya museum atau candi atau gunung atau kawah putih atau apa, itu kan banyak ya. Pun misalnya dapat nih gunung atau candi ya, candi apa, bagian yang mana yang mau kita bahas, apakah dari sisi sejarahnya, dari sisi bangunan itu letaknya di mana, atau misalnya dari jenis-jenis bangunan, atau di situ ada bangunan apa lagi, bagian-bagian dari candi. Nah, ya, banyak gitu. Jadi dalam satu tema aja bisa dikerucutin ke berbagai hal. Itu pariwisata. Atau dari pariwisata mau mengambil tentang seni dan budayanya. Nah, budaya atau seninya, dari pakaian adatnya, dari kebiasaan orang-orangnya, dari corak atau ragam hiasnya, atau kulinernya. Ya, kuliner lokasi setempat ya, kuliner khas daerah setempat dan macam-macam. Jadi sekali lagi, sebetulnya kalau kita memahami teknik perencanaan pembuatan konten, kita tidak akan kehabisan konten. Jadi insya Allah minggu depan atau di kelas kita akan coba sedikit-sedikit membahas itu ya. Apa yang bisa digali dari satu tema gitu. Jangan pernah bingung membuat konten apa. Karena apa? Karena banyak sebetulnya konten yang bisa kita bahas. Nanti saya akan kasih ya tips-tipsnya ya di kelas. Nah, kayak gimana sih gitu ya untuk menjabarkan lebih lanjut. Nah, setelah kita sudah menetapkan tema yang mau kita angkat, barulah kita mulai membuat naskah. Untuk perancangan naskah juga akan ada sesinya lagi ya minggu depan, karena ini cukup panjang teman-teman bahasannya. Jadi tujuannya membuat naskah tuh supaya konten lebih rapi, meningkatkan percaya diri ya, dan juga agar lebih terkontrol. Kalau udah biasa bikin konten, naskah sih nggak perlu ya, nggak perlu, biasanya spontan. Tapi kalau kita belum terbiasa, perlu ini. Supaya apa? Supaya kita punya panduan, pijakan ketika kita melakukan syuting. Kalau misalnya bikin video pendek, kalau saya misalnya bikin video pendek itu ya, liputan pendek 1 menit, saya nggak pakai naskah, tapi saya udah punya catatan kecil, openingnya mau ngomong apa, isinya apa, closingnya apa, biasanya gitu.
ya. Tapi kalau kamu masih baru-baru bikin, baiknya dimulai dari naskah yang benar gitu, naskah yang ideal. Nah ini juga bisa dipakai kalau misalnya bukan bikin video pendek, video panjang. Kalau video panjang kan biasanya di atas 1 menit. Nah itu penting tuh. Perancangan naskah dimulai dari teaser, bumper, opening, main content, closing, call to action, and screen. Tapi nanti sekali lagi ya, minggu depan insya Allah kita akan bahas yang lebih detail formatnya seperti apa sih naskah gitu ya. Ini belajar naskah ini bisa juga nanti teman-teman buat film dokumenter, buat film animasi, atau yang lebih jauh lagi ya film cerita. Setelah perencanaan konten juga harus disiapin alat-alatnya. Karena kita membuat konten media sosial erat kaitannya dengan video atau sinematografi, jadi ya prinsipnya yang digunakan sama. Yang dibutuhkan apa? Kameranya seperti apa? Kamera yang bagus ya, maksudnya kalau kamera nggak ada ya kita pakai handphone, tapi handphone juga yang kalau bisa yang mumpuni lah ya secara kualitas gambar dan suara gitu. Karena misalnya orang gambarnya bagus tapi suaranya nggak enak, itu juga gimana ya, kurang ya, mempengaruhi mood penonton. Jadi penonton tuh maunya suaranya bagus, gambarnya juga bagus gitu. Nah, gambar bagus salah satu yang mempengaruhi adalah pencahayaan. Terutama kalau makanan ya, kita syuting makanan itu kan harusnya baiknya ngambil shotnya tuh deket-deket, close up, supaya apa, kelihatan detail makanannya, kelihatan misalnya minyak-minyaknya gitu ya, cabai-cabainya ya, itu ya, karena begitu tuh menggugah selera ya, dan harus clear, jelas ya. Itu biasanya kayak gitu teman-teman, ada tips-tipsnya juga. Nah ini beberapa teknik pengambilan atau penempatan kamera angle, teman-teman pasti udah tahu ya. Ada bird eye, ada frog eye, low angle, high angle ya. Silahkan nanti dibaca-baca aja. Masing-masing ini pasti punya tujuan ya. Ini dolly, pergerakan kamera. Misalnya dolly kayak gimana, pedestal, jalan kaki, tracking, pen. Teknik pencahayaan. Ada namanya key light, lampu utama atau lampu kunci yang dipasang menerangi seluruh objek. Nah, kalau kita pakai pakai di rumah misalnya syuting biasa buat konten kan, konten creator biasanya pakai ring light yang ada senderan atau buat kameranya. Itu memang benar ya. Di rumah juga saya kalau lagi bikin konten pakai ring light supaya gambarnya itu membantu agar gambar terlihat lebih terang dan lebih jelas. Satu lagi yang penting juga ya, model atau kualitas ponselnya ya. Nah ini masih ngomongin cahaya. Nah udah selesai teman-teman, terima kasih. Jadi nanti kita akan lanjut di kelas untuk membahas gimana caranya mengembangkan konten ya. Terima kasih atas perhatiannya, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.